Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ila Kuntu Fitriani, Vina Fahiyatunada, Linda Eka Suci Lestari, Rosi Wulandani, dan Alvina Atika akan mempresentasikan terkait hasil diskusi tentang ruang kolaborasi dan demokrasi kontekstual topik 3 Filosofi Pendidikan Indonesia. Identitas manusia Indonesia dalam keberagaman nilai-nilai luhur yang ada. Nah, identitas manusia Indonesia sangat dipengaruhi oleh keberagaman nilai-nilai luhur yang ada di negara ini. Identitas manusia Indonesia dalam keberagaman nilai luhur mencakup nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi dalam beragama, keanekaragaman budaya, kepedulian lingkungan, rasa hormat terhadap keluarga, kesederhanaan, dan semangat kemerdekaan. Hal tersebut menjadi landasan bagi kerukunan sosial dan kesatuan dalam keragaman, menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan nilai-nilai luhur. Nah, selanjutnya Indonesia siapa sih manusia Indonesia itu? Nah, manusia Indonesia ini yaitu yang pertama keragaman dan gotong royong, kesederhanaan, keberagaman budaya, dan kemajemukan budaya. Nah, yang pertama di sini ada keragaman dan gotong royong. Manusia Indonesia cenderung membantu satu sama lain dan memahami pentingnya solidaritas. Yang kedua, kesederhanaan, masih menganut nilai kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, keberagaman budaya, saling bertoleransi terhadap keyakinan agama yang beragam. Dan keempat, kemajemukan budaya, merayakan keragaman budaya dan seringkali menggabungkan budaya dalam perayaan dengan kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pentingnya kekuatan nilai-nilai luhur identitas manusia Indonesia dalam konteks pendidikan. Kekuatan nilai-nilai luhur identitas manusia Indonesia menjadi penting dalam konteks pendidikan nasional karena membentuk dasar etika, karakter, dan kepribadian generasi bangsa. Pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai luhur dapat membentuk sikap sebagai berikut. Yang pertama ada pembentukan karakter, di mana nilai-nilai luhur seperti gotong royong, kejujuran, dan rasa saling rumusan tentang identitas manusia Indonesia sebagai landasan kuat implementasi pendidikan di Indonesia memiliki sejumlah komponen kunci yang menjelaskan bagaimana pendidikan harus mengintegrasikan nilai-nilai dan karakteristik identitas tersebut ke dalam kurikulum dan pengalaman pendidikan siswa. Yang pertama ada pendidikan kultural. Pendidikan seharusnya memberikan pemahaman yang mendalam tentang budaya dan tradisi, etnis, dan agama di Indonesia yang menjadikan toleransi dan kerukunan sebagai nilai utama. Rumusan tentang identitas manusia menjadi sebuah landasan kuat implementasi pendidikan Indonesia, antara lain yaitu kepribadian dan karakter bangsa. Yang kedua, yaitu keberlanjutan dan lingkungan hidup. Yang ketiga, yaitu tentang moral dan etika. Nilai kebinekaan. Keberagaman merupakan nilai yang khas dan menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia. Keberagaman Indonesia merupakan anugerah alamiah tanpa dirancang yang sudah ada sejak sebelum terbentuknya negara Indonesia. Masyarakat Indonesia beragam dalam hal pengalaman hidup, budaya, bangsa, ras, suku, bangsa, dan lain-lain. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia terbagi menjadi berbagai macam, yaitu yang pertama dari masakan Indonesia yang sangat beragam. Yang kedua, Indonesia memiliki lebih dari 300 etnis. Yang ketiga, semangat toleransi antar agama tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, lebih dari 17.000 pulau yang menciptakan keberagaman geografis. Yang kelima, sumber daya alam Indonesia berlimpah.
mulai dari hutan hujan tropis, gunung berapi, pantai, dan satwa liar. Manusia Pancasila. Pancasila menjadi perekat keberagaman nilai-nilai luhur budaya yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke, menghargai dan memberi ruang kepada setiap warga dan bangsa untuk memberikan sumbangan bagi kebersamaan dalam membangun dunia, merupakan wujud penghayatan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila Pancasila memuat imperatif etis untuk hidup bersatu, bertanggung jawab, bekerja sama, hidup adil, dan bermusyawarah untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap pribadi dan bersama dalam segala dimensinya, dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Keseimbangan dinamis antara hak dan kewajiban setiap warga perlu mendapatkan tempat untuk mewujudkannya. Manusia religius. Religiulitas merupakan daya-daya insani yang bersifat batiniah yang ada di dalam kedalaman hati. Indonesia merupakan bagian dari Asia yang menjadi tempat lahir dan berkembangnya agama-agama besar dan etika. Salah satu karakter khas masyarakat Asia adalah kedalaman dan kekayaan religiositas yang memberi pengaruh besar pada praksis kehidupan. Hidup berkomunitas yang harmonis lebih dipentingkan dibanding kepentingan individual. Manusia religius. Contohnya, dalam konteks religius, organisasi NU memiliki kebiasaan mengadakan namanya kondangan. Kondangan biasanya sering dilakukan pada saat seperti Maulid Nabi, ketika masuk bulan suci Ramadan, dan hari-hari lain. Dalam hal ini, organisasi Muhammadiyah saling menghargai ketika diundang mau hadir, bahkan ikut serta melancarkan acara. Dalam konteks selanjutnya, dalam menentukan hari raya terkadang ada perbedaan, tetapi dalam satu desa tetap saling menghargai.